Ini kan harus diingat gitu ya. Oke. Hari ini Ya. konten kreator itu dijeratnya itu undang-undang ITE. Pidana itu Bang. Pidana. Gitu ya. Betul. Jadi yang kami maksud gitu ya. Satu, kita akan dorong bukan pidana kan. Iya. Tapi kemudian ini kan administratif. Satu itu. Kedua, itu kan bukan menyasar konten kreator ya Bang. Oh, No. ini bukan urusannya konten kreator. Bukan urusan konten kreator. Ya, biar jelas nih Kang nih. Ya. Jangan ribut nih. Jadi banyak yang salah tafsir. Oke. Jadi kita bukan menyasar konten kreator ya, tapi institusinya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejumpa lagi di YS Podcast. Seperti biasa, kita selalu mencari inspirasi dari tokoh-tokoh yang hadir di sini. Kali ini cukup spesial, datangnya jauh. Ini ceritanya kerja sama Barat-Barat. Jawa Barat sama Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Kang Diana, selamat. Warahmatullahi Bang Yes. Luar biasa berkesempatan di sini Kang. Siap. Jadi bulan Ramadan ya, KPD NTB berkunjung ke sana. Sekarang Kang Diana bersama balas kunjung. 7 komisioner lengkap full team. Full team. Wah, sangat luar biasa. Kang, kita ini sebagai daerah yang episentrumnya dekat sekali dengan ibu kota. Betul. Tentu dinamika penyiarannya berbeda juga. Jadi selama ini kan memang kita mendengar banyak sekali fenomena nasional yang lahir dari sana. Betul. Ini apa ya kira-kira sekarang ini Kang? Jadi kalau kita berbicara fenomena nasional terkait penyiaran, anggaplah kita sekarang berbicara ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan penyiaran. Jadi penyiaran berkeadilan. Kita anggaplah kita ngomong penyiaran berkeadilan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Kang Adiana nih, apa kira-kira menjadi urgensinya saat ini, Kang? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bang YS bisa bersilaturahim ke podcast Abang yang luar biasa, saya pikir ini. Apa adanya aja ini kan. Lalu ini kan permasalahan penyiaran berkeadilan ini Bang. Sesungguhnya kalau kita mencermati konstelasi dinamika penyiaran di Indonesia, ini begitu urgent ya. Jadi ada dua sisi yang kemudian kita lihat. Dalam amanat Undang-Undang 32 tahun 2002 itu gitu ya. Kita kan mengaturnya itu tidak hanya lembaga penyiaran, betul. Tapi kita juga harus memastikan gitu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar gitu. Sesuai hak asasi manusia. Nah, pada konteks itu kita lihat pada sudut pandang itu tuh. Jadi yang pertama misalkan ini konteksnya lembaga penyiaran dulu kita bahas nih. Betul. Bahwa disrupsi teknologi ini gitu salah satu kategori atau indikator yang kemudian kawan-kawan di lembaga penyiaran ini teriak juga gitu ya. Bukan berarti kita coba memblok kepada lembaga penyiaran. Tapi amanat undang-undang juga itu berkehendak bahwa kita harus berkoordinasi itu kan pada 3 unsur kan di pasal 8 itu ya. Betul ya. Jadi salah satunya sama lembaga penyiaran, masyarakat dan pemerintah. Kita harus memastikan itu. Nah, sehingga banyak kemudian kawan-kawan lembaga penyiaran yang curhat lah ya. Bahasanya ini ya. Curhat tentang kondisi apalagi pasca COVID. Betul. Karena kalau di Jawa Barat ini kan jumlah lembaga penyiarannya baik televisi maupun radio itu per Februari 2024 itu bertambah tuh Bang. Dari 437 menjadi 478. Bertumbuh berarti ya sesungguhnya penyiaran. Tumbuh apalagi pasca analog switch off. Dan ada kebijakan kementerian kan gitu ya yang kemudian lembaga penyiaran swasta khusus itu untuk radio. Nah, mendengar surhatan itu kemudian kita melihat sesungguhnya betul kebutuhan kawan-kawan lembaga penyiaran ini
tidak hanya negara hadir pada konteks yang berbasiskan frekuensi gitu ya. Tapi kemudian negara juga harus hadir gitu ya. Harus tidak mendiskriminasikan gitu kawan-kawan itu. Lalu harus hadir pada konteks yang berbasiskan internet juga. Nah, sehingga ada keadilan di situ. Negara belum hadir karena negara belum hadir kan Bang pada sektor itu. Pasti belum adil. Ya, kalau kita bicara adil makanya kan malam ini Bang Yes gitu. Kita bahas gitu. Tentang penyiaran berkeadilan. Kadang juga kami mendengar juga lembaga penyiaran ini berkata begini, Kang. Kami diminta tarung. Tapi tangan kami diikat. Sementara yang lain dilepas. Betul. Ini kan menjadi seolah-olah menjadi tamparan juga. Artinya ini tarung bebas. Tapi di satu sisi aturannya sangat luar biasa. Nah, ini seolah-olah kita memberikan jadi nggak adil gitu loh. Nah, otomatis kita lembaga penyiaran ini kan merasa waduh ini gimana gitu. Sementara teknologi seperti tadi Kang katakan ini sangat pesat sekali. Tidak bisa dibendung. Di Jabar bagaimana kondisinya, Kang? Sebenarnya pada titik itu gitu ya, kami coba mengakomodir ya Bang ya. Jadi isu itu karena kami merasionalisasi itu tidak hanya positioning lembaga penyiaran, tapi kemudian kita coba melihat juga pada aspek keselamatan masyarakat. Karena regulasi itu sesungguhnya dalam mazhab hukum tertentu itu dibuat untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, kalau kata menyelamatkan ini tidak hanya fisik ya Mbak ya. Karena hari ini misalkan kalau kita bicara konteks pada sektor yang berbasis internet itu kan tidak hanya kita yang membahas, tapi sudah dalam konteks internasional gitu ya, regional itu sudah coba membahas itu, bahkan negara-negara membangun kekuatan itu pada basis itu ya, pada cyberspace yang berbasiskan internet. Nah, pada sisi itu misalkan kita coba masuk di 27 kabupaten kota kalau di Jawa Barat, yang dikeluhkan itu memang selain tontonan-tontonan yang ada di lembaga penyiaran yang kurang mendidik, misalkan nikahan artis, sinetron gitu ya, dan yang lain-lain. Hedon lah. Nah, yang hedon ini. Nah, banyak kalangan ibu-ibu gitu ketika kami turun ke penggerak PKK gitu ya, ke penggerak posyandu, itu kami dimintain tolong bahkan. Jadi Kang tolong tuh gitu yang berbasiskan internet diawasi gitu. Karena memang konten-kontennya itu di luar value ya, value ke Indonesiaan, value ke Jawa Baratan misalkan ya, value ke NTB-an misalkan ya. Karena sudah semakin mengancam tanda kutip gitu ya, pada konteks kognisi generasi-generasi yang kemudian ini nanti bekal kedepannya kan mengisi struktur negara ini kan gitu ya, anak-anak gitu ya dan yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian misalkan pada tahun kemarin Bang Yes gitu ya, kami pada waktu itu bersama Kang Emil ya pada waktu itu Gubernur Jawa Barat gitu, coba merumuskan gerakan atau program Pasagi namanya. Jadi apa ini? Pasagi. Jadi Pasagi itu singkatan dari pengawasan media digital. Pengawasan media digital. Nah, kami sudah bikin itu draft pergubnya. Karena pergub itu tingkatannya harus dikonsultasikan ke Kemendagri sampai hari ini tuh Bang Yes. Jadi belum selesai ya. Apa yang kemudian kami ajukan ke Kemendagri. Wah, jadi karena agak ribet ya. Ya, betul. Agak ribet karena ini melibatkan negara. Betul. Jadi sebetulnya kalau selesai di daerah, selesai ya. Ini cepat kan. Nah, ini Kang berawal dari keluhan ibu-ibu. Ini kan makhluk terkuat di ini kalau mereka sudah mengeluhkan artinya ada sesuatu yang salah kan. Karena ini masalahnya adalah pendidikan anak. Betul. Bagaimana pengaruh konten, bagaimana pengaruh media itu terhadap tumbuh kembang anak. Sama saja sebetulnya se-Indonesia Kang. Kalau kita melihat ini banyak keluhan
Nah sekarang apa sebetulnya yang membuat ibu-ibu ini, oke lah di lembaga penyiaran, TV kita anggap mungkin adalah sedikit. Ada kami ya, ada kita ya. Ada lah kami di tempat kan. Sementara di internet. Sementara dan regulasi itu tidak mengizinkan untuk masuk ke situ kan. Nah, jadi kan si malakama ini mau diurus, siapa lu? Ini kan yang terjadi dan pada akhirnya kita akan berhadapan dengan para konten kreator. Nah, sebetulnya ini agar tidak multitafsir. Konten yang seperti apa mau diatur sesungguhnya yang minta diatur nih sama ibu-ibu ini? Kang YS gitu ya, yang kita coba pikirkan itu bahwa bagaimana misalkan yang OTT, over the top gitu ya, plus variannya itu gitu, yang kemudian harus diatur. Bang YS bayangkan gitu ya, platform itu gitu, sebut aja platform A gitu ya, coba memunculkan film-film yang kemudian yang tadi ya tidak sesuai dengan norm, tidak sesuai dengan adab kita gitu, itu bertebaran bebas gitu ya. Dan bahkan anak-anak gitu ya bisa menonton sebebas itu gitu ya. Nah artinya kan ini bagian dari bahwa bagaimana kalau dalam perspektif media dan komunikasi global, Bang YS gitu ya, ini sudah menjadi ancaman gitu ya. Betul. Untuk satu negara ya. Karena memang tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa dulu negara-negara itu membangun kekuatan itu pada sektor hard power, hard power, alutsista salah satunya gitu ya. Nah sekarang kan yang dibangun itu kan pada soft power gitu ya. Nah salah satunya itu coba memasukkan gitu ya konten-konten yang kemudian ini kan bisa menggeser nilai ya. Nah yang kebanyakan itu karena kita negara belum hadir gitu pada sektor itu, nah maka itu yang kemudian dimanfaatkan. Satu itu ya, Bang YS. Dan kedua, jadi konten kreator ini kan harus diingat gitu ya. Hari ini konten kreator itu dijeratnya itu undang-undang ITE. Pidana itu Bang. Pidana. Gitu ya. Betul. Jadi yang kami maksud gitu ya, satu, kita akan dorong bukan pidana kan, tapi kemudian ini kan administratif. Satu itu. Kedua, itu kan bukan menyasar konten kreatornya Bang. Ini bukan urusannya konten kreator. Bukan urusan konten kreator. Biar jelas nih Kang nih, jangan ribut nih. Jadi banyak yang salah tafsir. Jadi kita bukan menyasar konten kreator ya, tapi institusinya. Kan gitu ya. Institusinya gitu. Maka sesungguhnya ketika negara hadir ada regulasinya bahwa ini akan mengatur institusinya. Apa kemudian yang harus dan boleh gitu ya. Atau tidak boleh ditayangkan kan konten-konten seperti apa kan seperti itu. Kalau kita berbicara di lembaga penyiaran ini TV-nya lah ya. Betul. Kan di sana ada kontennya. Betul. Ada siarannya. Betul. Nah, kalau kita berbicara OTT. Di sini kan sebetulnya dampak yang cukup luas adalah adanya di lembaga penyiaran berlangganan. Dan secara undang-undang KPI diizinkan untuk mengatur di situ. Nah, sementara kalau OTT ini menyebar, yang paling dirugikan adalah lembaga penyiaran berlangganan. Sebenarnya gitu ya, ini kan bicaranya, kalau saya sih menginterpretasikannya gitu ya, bahwa Anda betul industri itu mencari untung, tapi Anda punya tanggung jawab kan kayak gitu. Anda punya tanggung jawab karena tupoksi Anda gitu ya, karena LBP ini kan masuk dalam undang-undang kan, Undang-Undang 32 Bang gitu ya, itu jelas betul harus ngapain gitu ya. Jadi kalau toh memang yang platform OTT itu gitu ya tidak bisa ditayangkan oleh lembaga penyiaran berlangganan gitu ya. Nah artinya kan pada sudut pandang yang lain, lembaga penyiaran berlangganan ini kan harus mencari gitu ya format gitu ya, program yang kemudian menarik kan gitu ya, penontonnya gitu. Nah ini yang kemudian harus dicatat Bang, saya pikir. Jadi menarik ini secara regulasi. Ada irisannya ternyata. Kan ini kan menjaga
sehatnya. Betul. Ya, ini sebetulnya di situ. Kalau saya melihat di situ. Jadi ada yang harus dilindungi, Kang. Selain tentu adalah anak-anak. Karena di Undang-Undang 32 adalah perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. Ini menjadi menariknya, Kang. Tapi bagaimana sambutan yang lain, Kang? Masa mau sendiri, Kang? Ya kita kan namanya ikhtiar ya. Jadi kita di podcast ini juga gitu ya. Di podcastnya Bang YS ini kan kita coba meyakinkan publik gitu ya, terutama yang mempunyai kebijakan gitu ya, mempunyai kewenangan untuk merumuskan regulasi ini kan kayak gitu ya. Bang, pada 2023 kalau nggak salah Pak Presiden itu kan mengeluarkan Kepres, Bang, tentang copyright. Ya, betul. Betul kan? Betul. Ya. Untuk kawan-kawan jurnalis kan gitu ya. Kegelisahannya kan sama sebenarnya. Ya. Pada satu sisi memang ada Kepres itu bicara pada pembagian ceruk ya. Gitu ya. Nah, ini lebih dahsyat lagi, Bang, sebenarnya, Bang. Kan gitu ya, tidak hanya ngomongin pembagian ceruk gitu. Tapi kemudian tadi kembali lagi bahwa regulasi ini untuk menyelamatkan pada dua sektor. Sektor masyarakat yang kemudian generasi penerus kita harus diselamatkan dari tontonan gitu ya. Program-program yang kemudian tidak sesuai dengan adab kita. Yang kedua, kita juga menyelamatkan industri gitu. Ya, betul. Lembaga penyiaran. Ya. Nah, ini yang kemudian harus coba kita terus-terus meyakinkan. Oke, ini kan meyakinkan ini, Kang, butuh proses. Butuh proses, butuh tenaga dan tentu ya stakeholder terkait kan. Betul. Ini kan kalau kita sering berbicara ya siapa yang berkepentingan sebetulnya. Betul. Nah, kalau kita menyatakan yang ini demi kepentingan negara. Betul. Keutuhan negara bisa saja terancam jika ini terganggu. Nah, siapa saja sepertinya kira-kira yang perlu kita yakinkan bahwa ini bukan sekedar mencari urusan. Ini bukan sekedar mencari sensasi, tapi ini adalah ada kepentingan jangka panjangnya, kan. Ya, kalau saya bilang ini gerakan penyelamatan generasi penerus kita ya sebenarnya. Jadi yang pertama tentunya kami minggu kemarin juga berkunjung ke KPID Jawa Timur, Bang YS. Kawan-kawan KPID Jawa Timur juga bersepakat tuh gitu ya dengan kita bahwa ini harus diselamatkan loh gitu. Kita juga sudah berkunjung kan ke KPID NTB tadi kan. Dan yang harus coba kita yakinkan, saya pikir gitu ya, kawan-kawan KPI daerah itu dan KPI pusat, saya pikir gitu ya, untuk sama-sama berpikir bahwa ini bukan gerakan yang kemudian untuk siapa atau siapa mendapatkan keuntungan. No. Ini adalah gerakan yang kemudian tadi yang saya tekankan, Bang, ini gerakan untuk menyelamatkan generasi gitu ya, penerus kita. Satu itu ya. Yang kedua, saya pikir gitu ya, karena ini adalah kebijakan yang kemudian dikeluarkan gitu atas komunikasi politik Komisi 1 DPR RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka saya pikir dua institusi ini, eksekutif dan legislatif gitu ya, yang harus kita yakinkan gitu. Jadi lagi-lagi kita semua kalau sayang negara ini, bangsa ini gitu ya, sayang pada generasi-generasi ini, ya ini harus segera dirumuskan. Bang, ini saya mau cerita sedikit gitu ya. Ketika Australia sudah merumuskan rancangan undang-undang sirkuit internal, Bang. Salah satu undang-undang sirkuit internal ini untuk coba membatasi gitu ya konten-konten yang kemudian itu dianggap membahayakan bagi negara. Kalau Tiongkok kan sudah lama ya, Bang. Dan negara-negara lain sudah lama. Nah, ini yang kemudian kenapa sih gitu kita gitu ya tidak tergerak gitu bahwa ini ada yang harus dan banyak diselamatkan loh gitu. Seperti itu, Bang. Negara lain sudah Bang. Sudah. Jadi kalau kita pun menyatakan ketinggalan ya memang ketinggalan. Cuman kalau kita seperti ASO ya. Seperti ASO. Dan kita memang di garis terakhir. Nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Sepertinya sama kalau saya melihat fenomenanya. Betul. Sehingga kita melihat ini menjadi sebagai urusan genting.
Ketika yang lain itu sudah merasa pada tahapan yang sudah stabil gitu, sementara kita masih berdebat di hal-hal yang menurut saya yang justru menghabiskan energi kita. Kang, kalau berbicara OTT sekarang over the top, jadi ini juga kan terus terang kalau ini kan masyarakat jangan sampai salah mengartikan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini bukan konten kreator, ini adalah penyedia penyedia layanan ya. Betul. Kita kata penyedia layanan. Nah, ini kan perlu satu tadi Kang sudah menjelaskan bahwa eksekutif legislatif ini harus duduk bareng tidak menyatakan. Nah, sekarang KPID. Di mana posisinya KPID ini, Kang? Kalau kita saya melihat ada urgensi yang cukup penting. Betul. Karena yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah KPID. Ya, saya pikir KPI daerah ini gitu ya, karena setiap hari hampir gitu, itu bertemu dengan bahasanya itu stakeholder gitu ya, baik itu lembaga penyiaran maupun masyarakat gitu ya, ataupun pemerintah daerah gitu. Saya pikir kegelisahan pada 3 sektor yang amanat Undang-Undang 32 itu Bang, pasal 8 itu ayat 3 itu, ini harus secepatnya ditangkap. Tidak, saya meyakini betul gitu ya. Di 33 provinsi yang ada KPI daerahnya gitu ya. Ini kegelisahan tentang yang berbasis internet ini kalau kita mau survei gitu ya. Kita sudah melakukan itu di Kota Bandung, Bang. Survei 2023. Kita expose di bulan Maret kemarin 2024. Itu surveinya itu tidak hanya lembaga penyiaran Bang yang berbasiskan frekuensi, tapi kemudian yang berbasiskan internet juga ya, OTT juga ya. Jadi kegelisahan sebenarnya kalau kita mau jujur secara sains gitu ya, kalau kita mau gitu menggali data gitu tentang bagaimana sih gitu positioning masyarakat ini, ini karena kita kan perwakilan publik. Jadi kita harus coba melihat kegelisahan ini, kita tangkap gitu ya. Karena kita hari ini sebagai regulasi penyiaran membasiskan frekuensi. Ya paling tidak ada gerakan gitu ya, mendorong meyakinkan gitu. Komisi 1 DPR RI paling tidak gitu ya. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu untuk coba secepatnya paling tidak di Komisi 1 secepatnya untuk mengetuk palu penyiarannya diperluas yang pasal 1 itu Bang, Undang-Undang 32 tahun 2020. Redefinisi boleh dikasih seperti itu? Redefinisi penyiaran? Masuk ke sana nggak? Iya, artinya di pasal 1 itu Bang. Jadi diperluaskan tidak hanya berbasiskan frekuensi saya pikir, tapi kemudian yang berbasiskan internet juga. Jadi kalau KPI daerah tidak mengambil kegelisahan ini, berarti kita ini atau KPI daerah ini itu mewakili siapa sesungguhnya gitu Pak. Pertanyaannya sangat banget. Siapa yang diwakili? Siapa yang diwakili? Itulah fungsinya ada di daerah. Menarik Kang. Wow, jadi ini artinya kalau kita membuka diri ya pada akhirnya KPI daerah juga lah ikut bergerak. Sebetulnya aduan-aduan tentang penyiaran itu banyak salah alamat Kang. Betul. Ternyata banyak yang masyarakat laporkan itu adalah konten internet. Betul. Bukan konten yang banyak bukan konten terestrial, penyiaran terestrial. Nah, ini kan menjadi sehingga kita perlu akhirnya kita literasi digital itu. Nah, mana menjadi ranah KPID. Betul. Nah, sementara kan masyarakat kita hanya undang-undang ITE saja yang menjadi landasannya. Dan itu berbahaya untuk konten kreator, Bang. Betul. Kalau undang-undang ITE kan tadi pidana. Karena tidak ada perlindungan. Kalau yang jurnalis kan jelas. Betul. Ya, nah sementara teman-teman ini dibiarkan bebas gitu. Jadi ketika ada delik aduan langsung tenang. Nah, ini sebetulnya ini akan melindungi melindungi konten kreator pada akhirnya. Nah, Kang, ini boleh kan berharap kan? Boleh, sangat boleh. Jadi berharap Kang, mungkin dalam waktu dekat ini, karena kita kan tahu beberapa negara maju itu mereka sudah berbuat, sudah melindungi warga, karena paham betul potensi atau dampak negatifnya jika ini di loss saja. Sama halnya ketika misalkan Kongres
Amerika Bang ya, melarang TikTok gitu di Amerika gitu ya. Untuk tidak coba masyarakatnya itu memakai TikTok. Kan gitu. Ya. Di samping isu misalkan big data, tapi kan bicara konten ini kan mengancam. Iya. Kongres turun tangan di Amerika. Ada yang tidak sehat. Nah, wow, ini sebetulnya ya mari kita ambil bagian. Ya. Nah, ya saya pun berada di konten ini juga. Nah, tapi karena kita udah tahu P3SPS Undang-Undang Penyiaran, nggak mungkin lah kita lakukan hal seperti itu, dan juga ya nggak seharusnya kita ikut prihatin. Sebetulnya kita ingin membuat konten ini kan, kalau saya pribadi ya ikut memerangi konten-konten yang anfaedah. Artinya konten itu tidak bisa kita minta hapus, tapi produksilah konten yang berfaedah sehingga Anda menjadi tandingannya. Itu sebetulnya. Tapi Abang jangan ikut-ikutan teriak-teriak ini Bang, menolak revisi Undang-Undang 32 untuk mengawasi yang berbasis internet. Bukan itu. Tapi kemudian misalkan Abang berada di belakang industri-industri yang berbasis internet itu. Abang jangan kayak beda Kang. Ini beda ranah. Nah, ini beda ranah. Kita kan berada di konten-konten yang berfaedah. Jadi membuat konten artinya paling nggak ada opsi lain lah, ada pilihan lah untuk masyarakat kita. Di samping yang ada, kan kita tidak bisa meminta mereka jangan, atau boro-boro meminta seperti itu, menertibkan konten itu kita nggak sanggup. Nah, disinilah peran konten kreator yang ciptakan konten ya kira-kira ada menjadi alternatif orang nonton yang lain gitu kan. Nah, Kang, harapannya ke depan Kang, mungkin dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang perlu segera kita lakukan Kang? Iya, saya pikir karena saya hari ini dikasih amanah gitu ya. Untuk mengisi jabatan publik di daerah, khususnya di Jawa Barat gitu ya. Saya sih berharap bahwa KPI daerah yang lain itu gitu ya mempunyai kegelisahan yang sama dengan masyarakat gitu ya, dengan lembaga penyiaran dan mungkin bahkan dengan pemerintah daerahnya gitu, untuk melihat realitas yang berbasis internet ini, sehingga kita bersama-sama paling tidak gitu ya silaturahim, kan bahasa silaturahim ke Komisi 1 DPR RI untuk membuka semuanya apa yang kemudian menjadi kegelisahan kita di daerah. Paling tidak soliditas itu yang kemudian kita butuhkan, selain kita meyakinkan gitu ya di luar KPI daerah gitu ya, masyarakat ya, terutama ibu-ibu kan gitu. Lembaga penyiaran juga jangan diem aja, bantu kita gitu untuk coba mempublikasikan ini gitu ya, sehingga kita semua proses penyadaran ini bahwa ada satu titik di mana yang mempunyai kebijakan merubah undang-undang itu, yang kemudian OTT dimasukkan ke pasal salah satu pasal misalkan undang-undang penyiaran itu, sadar Bang, ini bukan masalah cuan kan ya gitu ya. No, ini masalah menyelamatkan generasi ya ke depan. Nah, ini yang saya harapkan Bang. Oke, jadi keinginan besar ini semoga gayung bersambut. Tidak ada niat baik Bang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa Bang. Ini sepakat. Kita mulai dari titik itu dulu. Kita mulai dari titik itu dulu bahwa ini niatan baik demi generasi bangsa ke depan. Karena ke siapa lagi kita wariskan ini kan, selain kepada generasi penerus. Dan tentu generasi saat inilah yang mampu berbuat. Nah, ini demi masa depan. Wah, sangat luar biasa ini obrolan saya. Semoga tidak salah tangkap, tidak salah persepsi. Ini perlu kita luruskan, makanya di sini bahwa yang dimaksud ingin diurus adalah bukan konten kreatornya, tapi bagaimana penyelamatan generasi berikutnya melalui konten-konten yang anfaedah ya. Betul. Ini konten anfaedah sehingga negara kita, generasi penerus kita bisa diselamatkan. Oke, closing statement mungkin bisa menghadap ke kamera ini Kang. Ini untuk yang menonton podcast Bang YS ini, bahwa hari ini adalah ikhtiar kita bersama gitu ya, untuk coba melihat pada aspek kepentingan yang lebih luas,
aspek pentingan yang lebih luas itu adalah keselamatan masyarakat gitu. Kita semua, masyarakat NTB, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia gitu, dalam mengkonsumsi konten-konten yang akhirnya akan merusak. Yang dirusak adalah pikiran, bahwa pikiran ini adalah sumber dari apa yang kemudian kita lakukan gitu ya, manusia lakukan. Maka regulasi harus hadir, negara harus hadir untuk menyelamatkan kita semua, terutama untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Oke, sangat luar biasa. Ini gerakan kolektif. Nah, ini gerakan yang butuh energi besar untuk kita melangkah bersama. Semoga Kang, apa yang menjadi niat. Nah, tadi kan niat baik sudah dikatakan ya. Jadi semoga ini mendapatkan kemudahan. Amin. Ini butuh langkah besar sehingga kita bisa bersama-sama menyelamatkan generasi bangsa. Sekali lagi terima kasih Kang atas kesempatannya mampir di YS Podcast. Terima kasih ini banget. Kerjasama Barat-Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Oke, ini kita butuh bersama untuk menjaga generasi bangsa. Kita sepakati bersama bahwa mari kita lakukan mulai dari sekarang. Penyelamatan generasi bangsa tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.